الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون الذين كفروا فهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walamma ahassa Isa minhumul kufra falamma ahassa Isa minhumul kufra, maka tatkala Isa merasakan kekufuran mereka, yakni tatkala Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam merasakan adanya ketetapan hati dari mereka untuk terus berada di atas kekafiran, qala, maka Isa alaihi salatu wassalam pun berkata, man ansari ilallah, siapakah yang akan menjadi atau yang bisa menolongku, yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah. Masya Allah ya, ketika Nabi Allah Isa mulai memahami, mengetahui kekafiran Bani Israel kepadanya dan pembangkangan mereka terhadap wahyu yang dibawanya, serta niat buruk mereka untuk melakukan makar tipu daya, jadi ingin menyakiti Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, bahkan ingin membunuhnya. Maka ketika itu pun Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam kemudian berkata kepada Hawariyun, yaitu kata beliau, man ansari ilallah, siapa yang mau jadi penolongku untuk Allah, yaitu untuk menegakkan agama Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, maka para hawariyun pun berkata, kamilah para penolong agama Allah. Masya Allah ya. Di sini al-hawariyun itu bentuk jamak dari kata hawari. Bentuk jamak dari kata hawari.
dia hawariyun. Ini jamak mudzakkar salim. 6. Yang dimaksudkan dengan hawariyun ini adalah para pendukung setia dan sahabat-sahabat pilihan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu ya, hawariyun Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam itu ada 12 orang yang terkenal dengan 12 murid-murid Nabi Allah Isa. Ada 12 orang hawariyun Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan dalam riwayat ya, dalam riwayat itu bahwa tiap-tiap nabi mempunyai hawari, mempunyai sahabat-sahabat setia, penolong-penolong yang berjuang tanpa pamrih untuk membela agama Allah bersama dengan para nabi. Sebagaimana datang dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan qabli illa kana alaihi ashabun wa hawariyun illa kana lahu ashabun wa hawariyun." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi sebelumku kecuali nabi tersebut mempunyai sahabat-sahabat setia dan penolong-penolong. Dan juga sebagaimana kama ja'a fil hadis, dan juga sebagaimana yang datang dalam hadis ya, dengan makna di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap nabi itu memiliki hawari. Dan hawariku adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Maka di sini masya Allah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memilih seorang nabi dan rasul, lalu Allah embankan kepada mereka tugas wahyu untuk menyampaikan agama ini, maka Allah azza wa jal selalu memperkuat dakwah mereka dengan orang-orang yang memang setia bersama-sama dengan mereka, membantu dan berjuang untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa, selalu berdoa kepada Allah, semoga saja kita termasuk orang-orang yang berada dalam lingkaran orang-orang yang berjuang untuk membantu ditegakkannya agama Allah. Kenapa? Karena andai Allah subhanahu wa ta'ala tidak memilih kita, atau kita berlengah-lengah tidak berlomba untuk masuk dalam barisan tersebut dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memilih orang lain selain daripada kita. Allah akan memilih orang lain. Kenapa? Karena sudah menjadi sunnatullah. Allah tidak akan membiarkan agama ini terabaikan begitu saja, tidak. Sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menghidupkan agama ini, akan selalu menghidupkan, menolong agama ini, akan selalu menyempurnakan cahayanya. Persoalannya, yang ada dalam barisan tersebut siapa? Apakah kita atau orang Allah subhanahu wa ta'ala memilih orang selain daripada kita? Dan masya Allah, merupakan suatu karunia yang besar, suatu rahmat yang agung, jika Allah azza wa jalla memilih kita berada dalam golongan orang-orang yang berjuang untuk menolong agama Allah azza wa jalla. Dan masya Allah, lihat di sini sikap yang luar biasa sekali dari ashab atau dari hawariyun ketika
Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam mengumumkan, man ansari ilallah, siapa yang mau menolongku, membantuku dalam menegakkan agama Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Tanpa pikir panjang, tanpa berteori, tanpa pikir untung rugi, para hawariyun langsung seketika mengumumkan bahwa nahnu ansarullah, kamilah para penolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Masya Allah ya, telah Allah maklumkan kepada kita bahwa in tansurullah yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Naam. Dan apa kata mereka? Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Jadi yang mendorong mereka untuk mendeklarasikan diri mereka bahwa nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah, agama Allah, itu bukanlah kepentingan keduniaan, bukan karena urusan dunia, tetapi karena memang keimanan mereka. Sehingga mereka tidak menyisihkan satu kesempatan, tidak melewati suatu kesempatan dari kesempatan-kesempatan yang ada untuk meraih keberuntungan di sisi Allah. Ketika kesempatan terbuka menjadi penolong agama Allah, tanpa pikir panjang, tanpa ada hitung-hitungan, mereka langsung mendeklarasikan diri mereka bahwa nahnu ansarullah, amanna billah, yaitu kami ini penolong-penolong Allah dan kami beriman kepada Allah. Keimanan mereka yang mendorong mereka untuk mendeklarasikan sikap mereka untuk berdiri di barisan para nabi, terkhususnya dalam ayat ini adalah barisannya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, apapun risiko yang harus mereka dapati. Dalam kondisi mereka berdiri pada barisan Nabi Allah Isa ini, mereka tahu sudah ambil risiko bahwa ini kondisi lagi tidak beres. Bani Israel lagi menyusun makar, dan mereka juga tidak tanggung-tanggung. Ya sudah, apapun makar mereka, apapun risikonya, nahnu ansarullah, kami adalah penolong agama Allah. Washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Itu kami adalah orang-orang yang bertauhid, taat, dan menyerahkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, muslim itu maknanya adalah tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Itu muslim. Nah, maka di sini mereka mengatakan bianna muslimun, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim, orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah. Nah, yakni orang-orang yang mengikuti syariatnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami,
Kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan. Wattaba'na ar-rasulah, dan kami telah mengikuti Rasul, yaitu Isa alaihi salatu wassalam. Kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, yakni Injil. Karena Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam datang dengan membawa kitab Injil. Nah, dan kami mengikuti Rasul, ini Rasulmu, yaitu Isa alaihi salatu wassalam. Faktubna ma'asyahidin, karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang-orang yang memberi kesaksian, golongan orang-orang yang memberikan kesaksian. 6. Yaitu apa maksudnya? Ya, maksudnya tetapkanlah kami bersama orang-orang yang mentauhidkan Engkau, yakni yang memberikan kesaksian bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Itu maksudnya. Nah, kemudian wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka, ini Bani Israel, membuat makar yakni tipu daya. Wa makarallah, dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi makar di sini bukan sifat Allah, bukan. Ya, bukan sifat Allah. Allah tidak bersifat dengan sifat makar, tidak. Tetapi disebutkan makar di sini adalah sebagai bentuk Allah membalas perbuatan hamba. Allah memberikan balasan perbuatan hamba. Nah, dan masya Allah ya, ketika apa yang dirasakan oleh Nabi Allah Isa terhadap keadaan orang-orang Bani Israel itu terwujud, yaitu dengan Bani Israel mulai merancang tipu daya mereka untuk menyakiti Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nah, sampai-sampai mereka menyuruh ya orang untuk membunuh Nabi Allah Isa secara diam-diam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Isa dengan menyerupakan orang lain untuk berbentuk atau serupa dengan Nabi Allah Isa, dan Allah selamatkan Nabi Allah Isa, dan orang itulah yang dibunuh oleh mereka. Nah, maka di sini sebagai bentuk pembalasan atas makar tipu daya mereka, karena sudah merupakan janji Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa terus menerus memenangkan kebenaran, memenangkan al-haq. Allah akan memenangkan al-haq sampai hari kiamat. Itulah yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Senantiasa ada dari umatku ta'ifah, satu kelompok kecil yang zahirina 'alal haq, mereka tegak di atas kebenaran, mereka kokoh membela kebenaran, sampai
tidak membahayakan mereka. La yadurruhum man khalafahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Seberapa banyak pun orang yang menyelisihi mereka, seberapa besar pun orang yang menyelisihi mereka, seberapa kuat orang yang menyelisihi mereka, tetap mereka zahirina alal haq, tegak kokoh di atas al-haq. Dan la yadurruhum man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Jadi orang yang berada di atas al-haq, dia harus berada di atas keyakinan yang kokoh bahwa dia berada di atas agama Allah, dia menolong agama Allah, dan janji Allah pasti akan berlaku kepadanya, yaitu pertolongan Allah, dan Allah akan memenangkan dia karena sudah merupakan ketetapan Allah, yaitu la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Senantiasa ada satu kelompok kecil dari umatku ini yang berdiri kokoh di atas kebenaran. Tidak ada yang membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah, yaitu datang hari kiamat. Kebenaran dari zaman ke zaman akan terus dibela oleh Allah, akan terus ditolong oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Setiap kali manusia membuat makar dan tipu daya mereka, setiap kali itu pula Allah membalas tipu daya dan makar orang-orang tersebut. Nah, idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina ittaba'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Isa putra Maryam, inni mutawaffika, sesungguhnya aku akan mutawaffika, mengambilmu, wa rafi'uka, dan mengangkatmu, ilayya, kepadaku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, serta akan mensucikan engkau dari orang-orang kafir, wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru, dan akan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau itu, ini di atas al-haq, itu menjadikan mereka berada tinggi di atas, kedudukan mereka itu di atas orang-orang yang kafir sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Nah, wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Nah, dan kami akan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau itu di atas al-haq itu, di atas orang-orang yang kafir sampai hari kiamat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah kalian akan dikembalikan, fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, maka aku akan beri keputusan di antara kalian tentang apa yang kalian perselisihkan. Nah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala membalas tipu daya orang-orang Bani Israel itu ketika Allah berfirman kepada Isa bahwa sesungguhnya aku akan mengambilmu dari muka bumi tanpa ada keburukan yang mengenaimu, yakni
Allah menyelamatkan Nabi Allah Isa dan mengangkatmu kepadaku. Jadi Allah mengangkat Nabi Allah Isa ke langit itu mengangkat dengan jasad dan ruh, bukan mengangkat ruhnya saja, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Allah Isa ke langit itu Allah mengangkat dengan jasad dan ruh, dengan jasad dan ruh. Nah, kemudian sebagai bentuk apa penyelamatan ya, penyelamatan daripada makar dan tipu dayanya Bani Israel yang membuat keburukan kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nah, dan begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira, yaitu dengan meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengikuti Nabi Allah Isa sampai hari kiamat, ditinggikan derajat mereka. Jadi mengikuti Nabi Allah Isa itu bukan hanya terbatas pada mengikuti syariat Nabi Allah Isa saja, bukan, tapi mengikuti pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Allah Isa. Di antaranya adalah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara pesan yang disampaikan oleh Nabi Allah Isa itu adalah untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil." Tatkala Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum." Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan kitab yang ada sebelumku yaitu Taurat. Wa musaddiqan bi rasulin, dan akan dan membenarkan dengan akan adanya seorang rasul, yati min ba'di ismuhu Ahmad, yang akan datang sesudahku namanya adalah Ahmad. Jadi itu adalah pesan di antara pesannya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi Allah Isa, mengikuti syariat Nabi Allah Isa pada zamannya, dan mengikuti wasiat Nabi Allah Isa yaitu beriman dan mengikuti agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang membangkang dan kafir terhadap Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian fa ammal ladzina kafaru, maka adapun orang-orang kafir, orang kafir kepada Nabi Allah Isa dari kaum Yahudi, fa u'adzibuhum adzaban syadida, maka aku akan mengadab mereka. Aku, kata Allah, akan mengadab mereka dengan adab yang pedih, adab yang keras, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong bagi mereka. Jadi mereka tidak memperoleh penolong. Mereka tidak memperoleh penolong. Nah, jadi masya Allah ya. Jadi orang-orang yang mengingkari Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, baik dari kalangan Yahudi maupun orang-orang ekstrim terhadap Nabi Allah Isa dari kalangan Nasrani, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan janji bahwa Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang dahsyat di dunia maupun di akhirat. Nah, dan masya Allah ya, kita lihat orang-orang Yahudi itu, mereka mendapatkan adab di dunia itu bercerai-berai keadaan mereka, dirampok, dibunuh, tercerai-berai kehidupan mereka, sampai mereka tidak ada hidup dalam satu ikatan daulah kepemimpinan. Itu tidak ada orang-orang Yahudi ya. Dan kita lihat sampai pada masa Hitler membunuh orang-orang Yahudi itu, orang Yahudi masih tersebar di seluruh penjuru dan mereka tidak punya tempat. Lalu Eropa
dan Amerika, baru kemudian menjajah wilayah Palestina untuk merampas hak kaum muslimin, tanah kaum muslimin, dan dijadikanlah di situ sebagai perkampungan wilayah orang-orang Yahudi. Memang itu hukuman Allah atas mereka di dunia, dan di akhirat tentu lebih berat lagi dari itu. Nah, kemudian mereka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma lahum min nasirin. Mereka tidak memperoleh penolong, tidak ada penolong bagi mereka. Tidak ada penolong yang bisa menepis mereka dari siksa Allah, bisa menjaga mereka dari siksa Allah, bisa melindungi mereka dari siksa Allah. Sama sekali tidak ada. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang melakukan amalan saleh, fayuwaffihim ujurahum la yuhibbudz zalimin, yaitu maka Allah pasti akan memberikan balasan pahala yang sempurna untuk mereka. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang tidak menyukai orang-orang yang zalim. Di sini juga ketetapan Allah ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akan diberikan balasan yang sempurna. Maksudkan di sini adalah syirik, karena berkaitan dengan kesyirikan, yaitu kesyirikan yang ada pada orang-orang Yahudi Bani Israel dan kesyirikan yang ada pada orang-orang Nasara. Nah, kemudian dzalika natluhu 'alaika minal ayati waddzikril hakim. Demikianlah kami bacakan kepadamu wahai Rasul atas orang-orang Nasrani Najran, karena yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka adalah wahyu. Nah, dengan wahyu tersebut Nabi menunjukkan kebatilan ketuhanan Isa alaihi salam. Jadi di situ ketika kaum Nasrani Najran itu bersikukuh dengan keyakinan mereka tentang ketuhanannya Isa alaihi salatu wassalam, maka Nabi dengan ayat-ayat ini menunjukkan kepada mereka tentang kebatilannya anggapan mereka tentang ketuhanannya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nabi sebutkan, bahkan Nabi sebutkan tentang bagaimana sifat-sifat Nabi Allah Isa dan bagaimana pola hidupnya Nabi Allah Isa atau interaksinya Nabi Allah Isa dengan kaumnya. Itu semuanya bukti. Itu semuanya bukti kepada kaum Nasrani Najran bahwa Isa alaihi salatu wassalam itu bukan Tuhan. Isa alaihi salatu wassalam bukan Tuhan. Bahkan Nabi menjelaskan detail bagaimana proses lahirnya Nabi Allah Isa, bagaimana ketika Nabi Allah Isa mendapatkan wahyu, bagaimana ketika mereka membuat makar kepada Nabi Allah Isa, bagaimana ketika Nabi Allah Isa berinteraksi dengan kaumnya, bagaimana ketika Nabi Allah Isa meminta kepada sahabat-sahabatnya atau murid-murid setianya yang berjumlah 12 orang dalam riwayat untuk bersama-sama dengan beliau membela dan menjadi penolong-penolong agama Allah. Maka ini semua bukti bahwa beliau bukanlah Tuhan. Bantahan kepada kaum Nasrani Najran dan kemenangan argumen Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, hujah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas mereka. Yang kedua, faedah yang kedua, Islam adalah agama para nabi dan rasul dan seluruh umat manusia. Islam adalah agama para nabi dan seluruh umat manusia. 6. Tidak ada agama yang benar selain Islam, dan semua agama selainnya adalah batil. Semua agama selain Islam adalah batil. 6. Islam yang dimaksudkan di sini adalah taat kepada Allah dengan mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
dalam peribadatan kepada Allah. Itulah Islam. Itulah Islam. Makanya dari itu kaum Hawariyun Nabi Isa itu mereka mengatakan fashhad bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami orang-orang Islam. Islam dengan makna kami ini tunduk patuh kepada Allah dan Rasul dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh agama adalah Islam. Tidak ada agama selain daripada Islam. Agama yang lain selain daripada Islam adalah batil. Artinya apa? Adanya keyakinan-keyakinan agama yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, itu semuanya batil. Itu semua adalah batil. Karena Allah Esa. Allah tabaraka wa ta'ala Esa. Nah, kemudian yang ketiga, penegasan akan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap nabi mempunyai hawariyin. Nah, setiap nabi mempunyai hawariyin, sahabat-sahabat setia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai hawariyun. Ya. Di antara hawariyunnya kebenaran dan pengusung kebenaran itu, orang-orang yang mentauhidkan Allah, mereka menjadi saksi dan mereka memang pengusung kebenaran. Mereka menjadi saksi atas kebenaran dan mereka adalah pengusung kebenaran itu sendiri. Nah, maka ini tentu keutamaan bagi mereka. Siapa yang Allah pilih untuk menjadi pengusung kebenaran, maka itu berarti keutamaan baginya. Itu berarti apa? Keutamaan. Maka alhamdulillah ketika Allah masih kumpulkan kita atau Allah masih pilih kita menjadi orang-orang yang berada di barisan al-haq, maka tentu karena itu adalah merupakan apa? Suatu keutamaan tersendiri yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan atau pilihkan untuk kita. Karunia Allah azza wa jalla. Nah, yang kelima, penegasan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam kepadanya dalam keadaan hidup. Nah, dalam keadaan hidup. Lalu beliau akan diturunkan ke dunia kembali. Ini pada akhir zaman dan merupakan tanda kubroh, tanda besar hari kiamat. Ya. Nah, bahwa Nabi Allah Isa itu tidak mati. Nabi Allah Isa tidak apa? Tidak mati. Tapi Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam diangkat oleh Allah. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Tetapi apa? Diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dengan jasad dan ruh. Dengan jasad dan ruh. Semuanya mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kemudian yang berikut, kebenaran janji Allah Ta'ala tentang kemuliaan kaum muslimin dan kehinaan orang-orang Yahudi sepanjang masa. Kebenaran janji Allah Ta'ala tentang kemuliaan orang kaum mukminin dan kehinaan orang-orang Yahudi sepanjang masa. Naam. Baik. Demikian ikhwana fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu innaka la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma barik lana fima a'tait,
Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana, Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur lana, Allahumma ansurna wa ansur Islam wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyibah wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqah wal afaf wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dunya